Halo pemirsa, senang sekali saya Valeska Raya bisa menemani Anda dalam program Kabar Terkini. Informasi ini yang hadir di setiap hari Senin hingga Minggu. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita dari peristiwa, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Klaten, Jawa Tengah. Tim Damkar gabungan berhasil melakukan evakuasi sebuah truk box muatan daging frozen yang terguling di Jalan Raya Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis, truk harus ditarik menggunakan mobil damkar dibantu relawan. Tak ada korban dalam kejadian ini. Sebuah truk box muatan daging frozen tergelincir hingga terguling di Jalan Raya Bypass, Desa Karangnom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu malam. Truk dengan nomor polisi AA8433AB ini yang dikemudikan Nur Hasbi, warga Lampung, semula berjalan dari arah Solo menuju Yogyakarta. Menjelang kejadian, ada sebuah kendaraan tidak dikenal melaju dari arah berlawanan. Lalu sopir truk box berusaha menghindari ke kiri. Namun kondisi cuaca hujan, jalan licin sehingga truk tergelincir dan terguling, bahkan hingga terseret. Proses evakuasi dilakukan oleh tim damkar bersama relawan. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran dilakukan dengan cara ditarik menggunakan mobil damkar. Dibantu relawan bersama warga, proses evakuasi berlangsung 1 jam. Tahan! Petugas sempat kesulitan hingga terganggu saat proses penanganan lantaran cuaca hujan hingga minimnya penerangan hingga arus lalu lintas yang cukup padat. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Setelah berhasil dievakuasi, truk yang tidak mengalami kerusakan begitu parah kembali melanjutkan perjalanan. Itu Pak, dari mobil. Dari arah? Dari arah Solo. Mau ke Jogja. Terus gimana? Dari mobil, saya berusaha ngerem. Terus karena hujan tadi licin sih, saya banting kiri, kelabasan. Bablas, satu kiri itu gitu. Terguling Mas? Ya, terguling. Seret berapa sempat keseret tadi Mas? Dari cuma dari sini doang, sini doang. Enggak. Muatan apa ini Mas? Frozen. Mau ke? Dibawa ke? Jogja. Dibawa ke Jogja. Di mana Mas? Ada luka Mas? Aman. Ini kita evakuasi mobil truk terguling Mas di Jalan Bypass Jogja Solo. Untuk personel kita mengerahkan 5 personel damkar, 5 personel dari RCDW Klaten dan dibantu oleh relawan. Berapa lama Mas? Kurang lebih prosesnya hampir 1 jam Mas. Dengan cara gimana Mas? Jadi kita tarik pakai agar truk itu berdiri kembali. Itu kronologinya kenapa Mas itu Mas? Menurut keterangan dari pengemudi, menghindari mobil yang mau mendahului dari lawan arah. Lesia Syafitri, e-Channel TV, Klaten, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum berencana melakukan operasi pasar dalam waktu dekat meskipun harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan pada pekan pertama bulan Ramadan. Pemerintah daerah masih melakukan pemetaan terhadap kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Timotius Suryadi mengatakan jika kenaikan harga lebih disebabkan karena kurangnya pasokan, maka pemerintahan Kabupaten Karanganyar akan menambah pasokan kebutuhan pokok. Jika kenaikan terjadi secara nasional, terutama harga telur dan ayam potong, maka pemerintahan Kabupaten Karanganyar akan melakukan intervensi pasar. Timotius Suryadi menjelaskan pihaknya telah memiliki data kebutuhan pokok apa saja yang perlu dilakukan intervensi. Kembali juga kita akan coba petakan dan kita sudah ada datanya untuk apa saja yang perlu segera kita intervensi untuk kita siapkan harga-harga yang stabil menjelang Lebaran dan selama bulan Ramadan. Ada rencana operasi pasar enggak, Pak? Kalau itu kita lihat sesuai dengan kebutuhannya, ini baru kita pantau dan kita petakan. Kalau memang
harus dilaksanakan segera kita kerjakan. Tetapi kondisinya kan kalau kita buat spot-spot belum tentu operasi pasar itu menyelesaikan masalah. Mungkin kita secara sporadis kita lihat titik mana yang terjadi gejolak, di situ yang kita atasi. Seperti diketahui, harga kebutuhan pokok pekan pertama bulan Ramadan mengalami kenaikan di seluruh pasar tradisional, terutama harga telur, daging ayam, bawang merah, dan cabai rawit merah. Iwan Iswanda, e-Channel TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Bisa dapat 90, tapi kalau ngecer ya satu konyak. Warga perumahan Jaten Permai Indah, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Karanganyar secara mandiri melakukan fogging di lingkungan setempat. Kegiatan ini dilakukan atas inisiatif warga untuk mengantisipasi penyebaran penyakit demam berdarah, terutama di wilayah sekitar perumahan. Dibantu petugas, warga melakukan penyemprotan insektisida di daerah rawan yang menjadi sarang nyamuk seperti saluran air warga serta tempat yang tergenang air. Ketua RT 1 Perumahan CPI, Nafrizal mengatakan fogging dilakukan setelah salah satu warga terkena penyakit demam berdarah dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Nafrizal, selain demam berdarah, sebanyak 6 warga juga terkena penyakit chikungunya. Karena warga kita udah ada yang kena, jadi biasa kita untuk bersih-bersih mandiri diadakan fogging supaya yang nggak kemarin ada yang kena chikungunya, terus demam berdarah, kita jaga itu. Jadi kita kerja gotong royong untuk kerukunan, untuk kebersihan warga RT 01 RW 19. Kalau untuk biaya fogging sendiri dari swadana masyarakat ya Pak? Ya, dari masyarakat. Untuk kasus demam berdarah sendiri apa sudah pernah dilaporkan ke Dinas Kesehatan Pak? Kalau yang ini belum Pak, yang ini belum. Karena kemarin udah ada beberapa orang sembuh lah, ini kurang lebih berapa, 6 apa 8 orang itu. Ketua RW 19 Sutrisno menyampaikan pihaknya melakukan fogging setelah sebelumnya menerima laporan terdapat salah satu warga yang terkena penyakit demam berdarah. Selain melakukan fogging, Sutrisno menghimbau warga tetap menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Yang kena chikungunya itu sekitar 6-7 orang. Jadi yang terakhir ini warga saya dekat tetangga saya ini kena DB yang sekarang di rumah sakit belum pulang. Artinya memang warga sendiri juga digalakkan untuk membersihkan pemberantasan sarang nyamuk. Iya betul, kan tiap 4 hari sekali saya perintahkan ke warga melaksanakan kebersihan lingkungan. Dan juga ini ada RT 01 ini inisiatif untuk fogging memang terpaksa dilakukan karena ada banyak yang kena. Dan menurut demikian ini kan hanya sebatas slogan-slogan saja yang dilakukan. Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, angka kasus tertinggi penyebaran demam berdarah berada di Kecamatan Jaten dengan 238 kasus. Sedangkan angka kasus meninggal akibat demam berdarah sebanyak 6 orang yang tersebar di Kecamatan Jaten, Tasikmadu, Kebak Ramat, Colomadu, Gondangrejo, dan Mates. Iwan Iswanda, e-Channel TV Karanganyar, Jawa Tengah. Di bulan suci ini, setiap muslim diperintahkan untuk peduli terhadap mereka. Berawal dari itulah di momen bulan suci penuh berkah ini, Kepolisian Resort Kota Magelang menggelar program bakti sosial. Di antaranya memberi santunan kepada anak yatim dan duafa. Menyemarakkan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, jajaran Kepolisian Resort Kota Magelang gencar melakukan kegiatan bakti sosial dan bagi-bagi takjil di tengah-tengah masyarakat. Tidak seperti biasanya, bagi-bagi takjil dan bakti sosial tidak dilakukan di pinggir jalan, tapi langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, seperti sekolahan, jamaah masjid, komunitas, dan panti asuhan. Seperti yang dilakukan Bayangkari Ranting Muntilan bersama Kapolsek Muntilan, ibu-ibu Bayangkari Ranting Muntilan kali ini menyambangi panti asuhan yatim Darul Kadona Muslimat NU yang berada di Dusun Santren, Watu Congol, Kecamatan Muntilan. Tiba di panti asuhan, kedatangan ibu-ibu Bayangkari ini disambut ramah oleh pengurus dan puluhan anak-anak panti.
Secara simbolis, Ketua Bayangkari Ranting Muntilan, Sri Abdul Muthohir, menyerahkan takjil makan buka puasa dan memberikan tali asih kepada pengurus panti. Selanjutnya, Kapolsek Muntilan AKP Abdul Muthohir didampingi Ketua Bayangkari Ranting Muntilan, Sri Abdul Muthohir, memberikan motivasi dan berdialog dengan anak-anak panti di aula setempat. Kegiatan berlangsung penuh keakraban. Tak malu-malu, para anak panti ini menanyakan tentang tugas-tugas kepolisian. Takjil ini merupakan agenda tahunan dari Bayangkari Ranting Muntilan. Setiap tahun pada bulan Ramadan kita melaksanakan bagi takjil. Jika biasanya kami melaksanakan di beberapa ruas jalan, kali ini kami melaksanakan di sebuah panti asuhan seperti yang Anda lihat panti asuhan ini bernama Darul dari Muslimat NU Santren Gunung Pring Muntilan. Harapan kami ke depannya kegiatan seperti ini dapat memberikan contoh bagi Bayangkari lainnya untuk bisa berkegiatan di bulan Ramadan. Kehadiran ibu-ibu Bayangkari bersama jajaran Polsek Muntilan ini disambut baik oleh jajaran pengurus panti, karena selain memberikan manfaat, juga anak-anak panti menjadi termotivasi. Kami mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan iftar atau pemberian santunan buka bersama untuk kami. Semoga menjadi berkah manfaat juga dan jalinan hubungan silaturahimnya Polsek dengan kami. Selama bulan suci Ramadan, berbagai kegiatan sosial Polsek Muntilan terus dilakukan, diantaranya bagi-bagi takjil Jumat Curhat, sosialisasi Kamtibmas, dan bakti sosial. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, E-Channel TV. Dalam bulan suci Ramadan, jajaran Kepolisian Resort Kota Magelang gencar melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagi-bagikan takjil di tengah-tengah masyarakat. Berikut laporannya. Derajat anak yatim piatu dan kaum duafa teramat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci ini, setiap Muslim diperintahkan untuk peduli terhadap mereka. Berawal dari itulah, di momen bulan suci Ramadan ini, penuh berkah, jajaran Kepolisian Resort Kota Magelang melakukan program bakti sosial. Di antaranya memberikan santunan kepada anak yatim dan duafa. Seperti dilakukan Polsek Muntilan Kabupaten Magelang, Kapolsek Muntilan AKP Abdul Muthohir bersama anggota dan pengurus Bayangkari Sektor Muntilan mengajak anak yatim berbuka puasa. Kegiatan dilakukan di Panti Asuhan Muhammadiyah Nglawisan, Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan. Kedatangan polisi dan Bayangkari Polsek Muntilan ini disambut hangat oleh pengurus panti dan anak-anak yatim piatu. Satu persatu puluhan anak yatim diberikan bingkisan menu buka bersama sambil menunggu waktu saat berbuka puasa. Kapolsek Muntilan AKP Abdul Muthohir menyampaikan sosialisasi terkait berbagai hal seperti kenakalan remaja, Kamtibmas, dan kriminalitas. Pada kesempatan tersebut, Kapolsek juga memberikan motivasi kepada anak-anak yatim. Acara ini sebagai sarana mendekatkan polisi dengan anak-anak. Kegiatan ini adalah kegiatan dari program Polresta Magelang, terutama di Polsek Muntilan kami melaksanakan kegiatan berbagi takjil dengan anak yatim piatu yang ada di Panti Asuhan Yatim di Dusun Nglawisan, Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat agar kita bisa berbagi sesama, dan tujuan lainnya adalah memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada anak asuh supaya tetap semangat, tetap percaya diri untuk mencapai cita-citanya untuk menjadi anak yang soleh sesuai dengan bimbingan yang dibimbing oleh para pengasuh. Ini yang terlibat dalam pemberian santunan ini siapa saja Anda? Pada sore hari ini kita bentuk tim untuk pembagian takjil, dan ini tim pertama, tim 1, saya bersama anggota Polsek Muntilan dan juga didampingi oleh Ibu Ketua Ranting Bayangkari
Ranting Muntilan. Jadi Ibu Bayangkari juga ikut bersama kita untuk berbagi takjil dan nanti akan berbuka puasa bersama anak yatim. Saat tiba buka puasa, mereka pun makan bersama. Suasana keakraban nampak terasa antara polisi dengan anak yatim. Kami mengucapkan banyak terima kasih dengan bantuan buka bersama dari Polsek Muntilan, terutama kepada Pak Thohir. Kami ucapkan terima kasih. Dan ini hal yang bagus sekali sebagai pendidikan anak, mendekatkan anak-anak pada polisi untuk membuka wawasan anak-anak bahwa polisi itu tidak sangar seperti kata orang atau seperti apa yang ada di media sosial. Mereka sahabat kita dan alhamdulillah hari ini kami bisa bekerja sama. Terima kasih sekali dan ini sangat bermanfaat bagi kami. Selesai buka bersama, acara ditutup dengan sholat maghrib berjamaah di Masjid Panti Asuhan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, e-Channel TV. Warga Solo dan sekitarnya menyerbu pembagian bubur samin di Masjid Darussalam, Jayangan, Solo. Mereka rela mengantri untuk mendapatkan bubur khas daerah Banjar, Kalimantan. Pembagian bubur samin merupakan tradisi masjid setempat selama bulan Ramadan. Pengurus Masjid Darussalam tampak tengah memasak dan mengaduk beras yang telah ditanak di sebuah panci besar. Beberapa lainnya memotong daging sapi menjadi bagian kecil-kecil. Potongan kecil daging sapi kemudian dimasukkan dalam panci, berikut bawang bombay, wortel, dan daun bawang. Sebelumnya, santan kelapa dimasukkan dalam panci serta ditambahkan minyak samin. Bahan-bahan itu kemudian diaduk hingga masak. Usai salat asar, ratusan warga telah menunggu di halaman masjid. Mereka membawa berbagai tempat bubur seperti rantang, termos nasi, dan tempat lainnya. Kurang dari 1 jam, bubur dalam panci besar itu telah ludes dibagikan. Salah satu warga rela mengantri pembagian bubur samin gratis. Rasa yang khas dan hanya muncul di bulan Ramadan ini membuatnya rela mendatangi Masjid Darussalam. Pas ini benerin kepengen kesini. Yang kemarin juga kesini tahun kemarin, tapi nggak setiap tahun. Rasanya seperti apa sih Pak? Kalau rasa gurih, terus enak, ya kayak bubur biasa tapi yang agak lain. Sementara Ketua Takmir Masjid Darussalam mengatakan biasanya dalam sehari menghabiskan 50 kg beras untuk pembuatan bubur samin. 1.300 disediakan pengurus masjid, di mana 1.100 porsi dibagikan pada warga dan 200 porsi bagi warga dan jamaah yang berbuka di Masjid Darussalam. Di 50 kilo itu menjadi 1.500-1.300 porsi. Ya, dari 1.200 porsi yang 1.100 dibagikan seperti ini yang berminat. Bukannya orang muslim saja, yang non muslim boleh ambil. Pembagian bubur samin dibagikan pada warga sejak berlangsung tahun 1980-an. Makanan ini awalnya disajikan dalam pertemuan dan menu buka puasa warga perantauan asal Banjar di kota Solo yang biasa digelar di masjid setempat. Tim Liputan e-Channel TV. Penentuan waktu sholat pada masa lalu tidak semudah di masa penggunaan teknologi seperti saat ini. Ratusan tahun silam, masyarakat masih menggunakan jam matahari atau jam istiwa untuk menentukan waktu sholat. Namun, jejak menunjuk waktu kuno ini masih dilestarikan di Masjid Sabilur Rasyad, Pandak, Bantul, di mana masyarakat mengenalnya sebagai jam pancet. Tak hanya dikenal akan tradisi berbuka dengan bubur kreceknya, Masjid Sabilur Rasyad di Wijirejo, Pandak, Bantul ini juga punya peninggalan bersejarah lainnya, yakni jam bancet atau yang juga kerap disebut jam matahari. Jam penentu istiwa ini jejaknya masih terlihat di serambi samping masjid, tak seperti jam analog atau jam digital seperti zaman sekarang. Jam bancet berbentuk persegi dan memiliki tiang penyangga setinggi sekitar 1 meter. Sementara di atas kotak tersebut terdapat cekungan berbentuk setengah lingkaran, terbuat dari kuningan atau tembaga.
Pada cekungan tersebut terdapat ukiran angka 12 sampai 6 di sebelah kanan dan angka 1 sampai 6 di sebelah kiri. Ratusan tahun silam, jam ini digunakan untuk menentukan waktu sholat dengan mengandalkan sinar matahari, sehingga akan membentuk bayangan dari paku yang tertancap di atas cekungan. Sistem jam matahari ini hingga kini masih diakui keakuratannya dalam menentukan waktu sholat zuhur dan asar. Jam bancet ini sebenarnya kan namanya julukannya jam bancet karena pendek, kecil gitu. Tapi sebenarnya ini maksudnya adalah jam istiwa. Jam istiwa ini ditemukan oleh Ibnu Satir dari Damaskus, Syria. Ini yang beliau ini hidup antara tahun 1305 sampai 1375 Masehi. Dan ini adalah merupakan satu sarana atau alat tradisional ilmu falak yang mendasarkan pada sinar matahari. Konon ceritanya, jam bancet ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dibawa oleh para santri setempat yang dahulu kerap mengaji di Magelang, Jawa Tengah. Suatu ketika jam tersebut mereka bawa pulang di Pedukuhan Wijirejo. Meski tidak diketahui secara pasti awal keberadaan jam tersebut, namun diakui oleh takmir masjid, jam kuno itu resmi dipasang secara permanen di Masjid Sabilur Rasyad pada tahun 1950-an. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono, E-Channel TV. Informasi dari Bantul, Yogyakarta ini menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di E-Channel TV. Saya Valeska Raya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat!